Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu dan melanjutkan pengajian kita dalam kajian tasqif yang ini tinggal berapa orang? Tinggal 11. Yang lain udah selesai. Ya. Jadi insyaallah masuk santri baru tanggal 11. 11 berapa orang? 10. Hah? Kemarin katanya banyak sampai 25 yang daftar, yang diterima. Hah? Dari 20 jadi 10. Oh. Memang dibatasi cuma 10 apa gimana? Oh. Baiklah. Alhamdulillah. Ya berarti nanti pas ada santri baru kita akan mengulang lagi ya, dari awal lagi kajian tasqif tentang Al-Ghazwul Fikri ya. Nah, malam ini insyaallah kita mencoba menerangkan Pak Anu nggak ada ya? Pak Ainur. Nah, tapi nantilah nggak apa-apa. Mungkin tadinya mau pakai apa? Saya juga nggak bawa laptop, mau pakai proyektor. Tapi nanti mungkin insyaallah mulai kan depan. Jadi tanggal 11 ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal 11 itu hari apa? Bukan minggu satunya lagi berarti ya. Sekarang tanggal 3, berarti Jumat depan itu tanggal 10. Oh, Sabtu ya. Sabtu mulai masuk. Berarti Jumat berikutnya lagi baru dimulai ada santri baru. Oke. Khair. Pada kesempatan ini kita akan sudah ada flyernya kemarin. Tentang Suriah ya. Karena saya kebetulan baru datang dari Suriah. Apa yang ingin kita bahas? Ini beberapa hal yang perlu kalian ketahui menjadi penambahan wawasan tentang perjuangan kaum muslimin ya. Kalau kemarin kita telah sering membahas tentang Palestina, maka ini ada garis ininya hubungannya dengan Palestina juga, karena mereka sama-sama berada di satu kawasan yang dalam bahasa hadis disebut dengan Syam. Ini memang harus ada peta, harus lihat peta seperti kemarin. Nantilah ya, minggu depan kita pakai proyektor. Wilayah Syam itu meliputi Syria, Lebanon, ya, Palestina dan Yordania. Jadi bagian sebelah barat daya mengarah ke utara dari Hijaz, atau Hijaz itu apa? Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Kalau dulu belum ada Arab Saudi. Arab Saudi itu kan sekarang ada kerajaan namanya Arab Saudi. Dia tadinya tidak menguasai Mekah Madinah, dia menguasai daerah namanya Najd. Ibu kota Riyadh itu daerah Najd namanya. Nah, sebelah barat dayanya itu baru Mekah Madinah. Nah, ke atasnya itu dinamakan Syam. Sebelah baratnya lagi. Sebelah utaranya itu dinamakan Irak. Jadi nanti perbatasan sebelah utara adalah Irak. Sebelah selatan Arab Saudi adalah Mesir.
Dibatasi oleh laut Laut Merah, laut tempat tenggelamnya Fir'aun. Situ karena waktu Nabi Musa nyebrangnya itu laut itulah dia yang diseberangin. Jadi dari Mesir nyebrang ke daerah Arab sana. Masuk wilayah Arab Saudi berarti Nabi Musa itu. Nah, jadi Syam itu kemudian dipecah sejak penjajahan, dinamakan era imperialisme, di mana bangsa-bangsa Eropa menjajah bangsa-bangsa lain, terutama wilayah Asia, termasuklah negara-negara Arab dan negara-negara kaum muslimin. Akibat penjajahan itulah Prancis, Inggris membagi-bagi wilayah Syam menjadi 4. Ya. Ada namanya Syria, ada namanya Yordania, Lebanon, dan Palestina. Nah itu adalah pembagian-pembagian. Kalau dulu, ketika dalam hadis misalnya Rasulullah ditanya oleh sahabat, pilihkan aku ya Rasulullah, di mana aku harus berada? Maka Rasulullah mengatakan, khir bisyam, alaika bisyam, khirli ya Rasulullah, pilihkan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, alaika bisyam, hendaknya engkau berada di Syam. Jadi di wilayah barat daya sana, hendaknya engkau berada di sana. Kemudian dalam beberapa hadis lain, misalnya hadis Abu Umamah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal imana iza waqa'atil fitanu bisyam. Iman itu kalau ada fitnah terjadi maka dia akan berada di Syam. Sekalipun hadis ini ada kedhaifan. Tetapi hadis-hadis sahih lainnya menyatakan bahwa atau mengindikasikan bahwa daerah Syam itulah yang menjadi ibu kotanya kaum muslimin nanti di akhir zaman, bukan Mekah Madinah. Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dalam hadis-hadis sahihain, dalam Sahih Muslim misalnya, dalam hadis Nawas bin Sam'an, dalam hadis Abu Hurairah dinyatakan bahwa Nabi Isa akan turun di alal manarat yanzilu Isa bin Maryam alal manaratil bayda syarqai Dimashq atau syarqi Dimashq. Dalam hadis itu disebutkan begitu, bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah sekarang ini. Orang sana nyebutnya Syam. Jadi kalau kita bilang kemana? Kalian mau kemana? Mau ke Syam, berarti maksudnya ke Damaskus. Itu udah bahasa yang dikenal orang sana. Mereka menyebut Damaskus itu ke Syam. Padahal tempat mereka juga di Syam. Misalnya orang Yordan, mau kemana? Mau ke Syam, maksudnya Damaskus. Orang Lebanon, mau kemana? Mau ke Syam, maksudnya Damaskus. Gitu. Nah, itulah. Jadi, disitulah Nabi Isa akan turun. Lalu ada Menara Putih memang di dekat Masjid Umawi di sana. Itu kata orang, di sinilah Nabi Isa akan turun. Wallahu alam, apakah Menara Putih yang itu atau wallahu alam. Ya, apakah dia sudah ada di masa Rasulullah SAW atau ya, yang penting di Damaskus, ya, sebelah timur Damaskus itu. Dalam hadis lain yang ada dalam Sahihain juga, mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi Isa ini akan mengimami. Ketika turun mereka sedang sholat lalu dipersilakan untuk menjadi imam. Lalu Nabi Isa menolak mengatakan, "La, kalian yang harus menjadi imam, takrimatallahi hazihil ummah." Takrimatallahi hazihil ummata, ummatu apa ummati? Takrimatallahi hazihil ummatatitu. Kenapa tak? Badal dari mana? Oh, oke, badal hazihi. Hah? Hazihi i'rabnya maf'ul fa'ilnya amilnya takrimah. Bagus. Lumayan lah. Intinya betul. Kemudian Nabi Isa menolak dan mengatakan bahwa kalianlah yang pantas menjadi imam antar sesama kalian.
sebagai penghormatan Allah terhadap umat ini, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kota kaum muslimin di akhir zaman adalah Syam. Makanya dia akan bergolak terus. Palestina itu akan bergolak terus. Ya. Karena dengan pergolakan itulah Allah menguatkan iman. Kalau tidak bergolak, artinya senang-senang saja, ya bagus. Tetapi biasanya gara-gara kesenangan itulah menjadi lupa untuk mempersiapkan diri. Akhirnya karena kesenangan itu lunturlah semangat untuk berjuang. Jangan kata jihad fisabilillah atau jihad fisabilil watan atau jihad fi apapun, tidak ada lagi. Tidak berani mempertahankan diri. Karena kan fitrah manusia, jihad itu adalah fitrah manusia. Kalau orang diserang, dia pasti membela diri. Nah, kalau ada orang diserang tidak mau membela diri, itu namanya apa? Iya, bagus gak itu? Ya, itu adalah satu kebodohan melawan fitrah. Ya, kecuali ya kalau orangnya musuhnya lebih kuat atau apa. Tapi secara umum orang akan membela diri. Nah, itu adalah naluri. Nah, kalau diserang tidak membela diri, maka itu adalah suatu kelemahan dan nilainya negatif, kebodohan. Nah, apalagi kalau sudah menyangkut agama. Nah, sekarang kita lihat orang-orang banyak yang meninggalkan jihad ketika jihad sudah menjadi fardu ain. Di Palestina itu misalnya. Ketika jihad sudah menjadi fardu ain, banyak yang meninggalkan, bahkan membelot menjadi pengkhianat, malah membela Israel. Itu apa yang terjadi di jalur Gaza sekarang? Perang bukan lagi antara Israel dengan Hamas atau Al-Qassam, tetapi para pengkhianat, orang-orang Gaza sendiri, dibayar oleh Israel, dibikin milisi, kasih senjata, bayar mahal untuk menyerang pos-pos pimpinan Hamas, atau paling tidak memberikan sinyal. Kalau dapat sinyal nanti dari pesawat dibom. Tempat itu para pengkhianat itu. Syekh Ahmad Yasin, dari mana ketahuan orangnya? Oleh pengkhianat juga. Abdul Aziz Ar-Rantisi, bagaimana bisa ketahuan? Pengkhianat juga. Jadi Israel itu menyebarkan para pengkhianat di mana-mana. Baik itu lewat agen intelijennya bernama Mossad, atau dia akan merekrut. Makanya di Israel ada fakultas agama Islam. Jangan salah, orang-orang intel Mossad hafal Quran. Lihat Avichai Adrai yang rutin, kalau kalian ngelihat di Twitter, di mana, selalu berbicara, jadi juru bicara bahasa Arab. Oh, dia menukil kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Ya, sesuai dengan ini dia. Misalnya lagi perang sama Iran, nah maka lihatlah itu perkataan Ibnu Taimiyah terhadap Syiah segala macam. Betul, katanya betul. Dia kebetulan saja. Artinya itu namanya propaganda. Nah, nanti jadi propaganda itu adalah bahasa di mana untuk mengalihkan perhatian orang, meskipun dia tahu orang tidak suka atau orang akan benci, tapi orang tetap akan melihatnya. Nah, maka itu yang harus kita miliki. Jadi sekarang ini emang kita berjihad pakai apa sih? Kalau kita apa? Kalau doa itu orang lumpuh pun bisa. Maksudnya apa, kalian sama dengan orang lumpuh? Tidak kan? Nah, jadi jihad kita tidak pakai senjata, tidak usah mikir main ke situ. Pakai ini. Pakai gadget atau pakai apapun yang ada di media-media yang ada di kita. Bagaimana caranya? Propaganda. Lihat bagaimana ini kalau bicara Al-Ghazul Fikri, itu orang-orang Israel tadi. Dalam perang saja propagandis, orang yang menyebarkan propaganda namanya propagandis. Seperti Avichai ini tadi.
Bagaimana dia dengan lantang bicara, dia tidak peduli. Yang komentar tuh maki-maki dia semua. Misalnya, yang komentar bukan yang like, tapi yang unlike itu puluhan ribu. Yang komentar yang nganjing-nganjingin dia, yang maki-maki dia, itu puluhan ribu. Bahkan mungkin 90% dari yang komentar di ininya dia itu adalah yang maki-maki dia. Tapi dia nggak peduli. Makin banyak yang maki, dia makin senang. Berarti makin naik nih, makin banyak. Lama-lama akan terpengaruh. Orang itu tidak terpengaruh. Ketika kita lama-lama mendengar itu, kita tidak terpengaruh dengan dia, maksudnya kita malah mendukung dia, bukan. Tapi kita mulai akan apatis. Malas lah udah ngebahas Palestina lagi, biarin aja lah. Itu yang mereka inginkan. Jadi tidak ada lagi pembelaan. Bukan orang setuju dengan si AVC, enggak. Orang nggak akan setuju. Tapi semangat orang menjadi melemah. Dia melemahkan semangat orang. Nah, tetapi Allah tetap akan membangkitkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa akan ada sekelompok kecil dari umatku, kata Rasulullah, yang akan senantiasa menang dalam kebenaran. Allah pilihkan memang. Jadi Allah pilihkan generasi-generasi yang memang Allah akan sebagaimana apa dalam khutbah Jumat saya kemarin. Siapa yang masih ingat? Ya. Saya ngomong apa cok khutbah Jumat kemarin itu? Kalian sholat Jumat gak sih? Sholat. Ngapain? Mikirin apa? Kemarin kita bahas. Kita bahas di saat tapi udah dibahas lagi. Masa sekarang lupa wah? Iya. Minum dulu. 2 minggu yang lalu sih ya. Iya, masa belum 20 tahun. Kasih dia minum dulu. Masa lupa? Tentang apa kemarin? Oke, lebih spesifik. Ada ayat yang dibahas? Ayo, hafiz Quran gimana ya? Kenapa kok kalian bisa secepat ini, Bapak? Kita ini baik fokus yang ini. Oke, sekarang fokuskan coba sekarang. Ini nih kalau nama hipnoterapi atau hipnotis. Kayak gini nih caranya nih. Orang jadi lupa bisa. Ayo. Apa kemarin? Tentang generasi 201 212 bersableng 554. Apa itu 554? Itu kan yang saya sampaikan kemarin. Apa itu 554? 5 surah Al-Maidah ayat 54. Enggak, benar kan itu yang kemarin saya sampaikan apa bukan di sini? Ini tuh kan? Iya di sini. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minina, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Jadi ciri-cirinya ada berapa itu? Ada 6. Dan itu Allah berikan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jadi sifat begitu akan Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, kita ini termasuk enggak orang-orang yang akan dikehendaki oleh Allah memberikan sifat seperti itu? Ya wallahu alam, kitanya merasa pantas apa tidak? Nah, generasi itu adalah generasi-generasi yang ditempa dengan tarbiyah yang makanya lihat bagaimana perekrutan para mujahidin di Palestina sana misalnya. Kalau harus yang sholat malamnya sekian, sholat subuhnya sekian, hafalan Qur'annya sekian. Jadi ada tahapan-tahapan itu, maka mereka ada bukan orang-orang sembarangan. Beda dengan beberapa tempat seperti Suriah termasuk. Suriah. Kalau di Suriah itu karena sporadis, jadi siapapun masuk berjihad. Makanya ininya hatta ideologi pun bermacam-macam. Awal dari revolusi yang terjadi di Suriah tahun 2011 itu aslinya adalah karena ikut-ikutan namanya Rabi' al-Arabi atau musim semi. Rabi' itu masih musim semi, yaitu musim semi itu kapan nih sekarang nih?
Kemarin. Ini sekarang berarti udah mulai musim panas. Ini sekarang bulan apa nih? Juli. Panas. Musim semi itu biasanya April, Mei, Maret, April, Mei. Nah, itu musim semi. Dia 4 bulan kan, mereka kan 4 musim. 3 bulan. Nah, di mana semua negara Arab orang-orang berdemo menurunkan pemerintahan, dan Suriah ini termasuk pemerintahnya paling kejam di seluruh Arab. Karena dia partainya partai komunis yang berkuasa. Kalau di kita PKI. Jadi komunis Arab itu namanya Partai Ba'ath, Partai Kebangkitan. Itu komunis. Dia berkuasa di Suriah sama Irak. Waktu era Saddam Hussein. Kebetulan Saddam Hussein ini berasal dari keluarga Sunni. Sementara Bashar Assad ini berasal dari keluarga Nusairi. Jadi di Suriah itu, Nusairi itu memang terpisah dengan Ahlus Sunnah, kampungnya. Jadi orang tuh nggak, kalau kita kini kan hidup kita mungkin di sekitar tetangga kita ada yang Kristen, ada yang, kalau Kristen masih ada yang pikiran kita nggak tahu kan, nih Sunni, nih mungkin ada yang Syiah, ada yang bisa jadi. Tapi kalau di sana orang-orang nggak, memang terkelompok dengan masyarakat, apakah itu kesukuannya maupun ideologi agamanya. Orang-orang sana tidak menganggap Nusairi itu bagian dari Islam. Nah, sekalipun mereka mengaku sebagai Islam, tapi mereka memang punya ajaran-ajaran yang sesat, yang kafir, bahkan lebih kafir daripada Syiah Rafidhah Iran. Nah, nantilah kita bahas akidah mereka. Tapi secara umum, kalau orang lahir dari kampung itu sebagai Nusairi, maka dia tidak dianggap sebagai Islam oleh Ahlus Sunnah. Dan mereka banyak, jutaan. Kemarin saya lewat itu di arah Damaskus ke Idlib, namanya kantor kita di sana. Sepanjang jalan yang namanya Tartus, Latakia itu adalah kampung-kampung Nusairi semua. Makanya kampung-kampung itu tidak hancur, tidak dibom. Kenapa? Karena temannya dia gitu. Namanya Bashar Assad itu orang Nusairi. Yang dibom, yang dihancurkan adalah kampung-kampung Ahlus Sunnah. Nah, di situ memang orang tuh tinggal, misalnya satu kecamatan ini Sunni semua, Nusairi semua, gitu. Kebanyakan seperti itu. Mereka tidak nyampur, kecuali kalau dalam kota. Dalam kota misalnya di kota di Latakia. Nah, itu kita akan melihat pemandangan. Kita masuk ke Idlib, semua tidak ada yang tidak berjilbab perempuannya. Biarpun misalnya masih jilbab gaul, tapi tidak ada yang. Tapi kalau udah masuk 150 km dari situ namanya Latakia, wah itu campur. Udah kayak Eropa. Bahkan wajah-wajahnya pun udah wajah-wajah Eropa. Orang Arab Suriah itu. Orang Nusairi banyak, ya Kristen juga banyak. Kristen itu banyak di sana. Karena memang justru asalnya Kristen dari Suriah itu. Sampai sekarang ada kampung yang masih berbahasa Suryani. Suryani yang asli, bukan Suryani Mama Gufron. Ini memang, nah kemarin itu saya lewat situ, sayang nggak sempat singgah. Mau singgah di situ, mau dengar gimana sih bahasa Suryani. Baru kita nanti kasih videonya ke Mama Gufron. Nah ini nih yang asli nih. Memang orang-orang situ masih berbahasa itu. Sekitar nama perkampungannya Kampung Ma'lulah di sekitar Damaskus. Nggak punya pulpen, apa kertas? Cari kertas ya. Kampung namanya Ma'lulah di Damaskus, ya sekitar 50 km dari Damaskus. Nah itu masih banyak gereja. Ya, bahasanya dia bahasa nasional, bahasa Arab, tapi mereka juga pakai bahasa Suryani. Dan banyak bahasa Arab, bahasa Suryani itu yang masuk ke dalam bahasa Arab Amiyah. Nanti kalau kalian bisa bahasa Arab ke Suriah, mereka ngomong bagaimana bahasa Arab Amiyah belum tentu ngerti. Ya, ada bahasa apa yang banyak hal-hal yang beda-beda gitu. Misalnya kalian masuk, misalnya dia bilang sakiril bab. Apa artinya? Sakiril bab. Tutup pintu. Sakir. Kalau kita apa? Aghliqil bab. Nah, kalau di luar
Di luar juwa. Kalau bahasa Arab aslinya apa? Kharij. Fil kharij. Anta minal kharij. Kalau anta minal juwa. Minal juwa. Dalam barra. Jadi itu dari mana bahasa juwa barra itu? Konon katanya itu dari bahasa Suryani. Wallahu alam. Allahu alam. Jadi tadi mana tuh? Ya, sampai ke Suryani. Suriah perjuangan apa awal konflik. Daerah-daerah situ tidak diserang. Kenapa? Karena bukan yang diserang tuh yang Ahlus Sunnah saja yang dihancurkan itu. Tapi ada juga perkampungan Kristen di Idlib itu yang dihancurkan Bashar Assad ada juga. Karena dianggapnya membela para pemberontak. Nah, jadi ketika demo-demo banyak ini, lalu ada seorang anak laki-laki namanya Hamzah, siapa itu? Ya, umur sekitar 12-13 tahun, anak baru tamat SD, itu yang diculik lalu dimutilasi oleh tentara. Akhirnya warga kampungnya demo ditembakin, mati semua. Nah, itulah yang makin membesar. Tadinya cuma demo-demo biasa, akhirnya makin membesar. Yang tidak mau ikut demo pun jadi ikut demo. Di wilayah Dar'a namanya. Dar'a itu wilayah selatan berbatasan dengan Yordania menuju ke Damaskus. Nah, disitulah kemudian pemerintah komunis Bashar Assad ini memerintahkan kepada para tentaranya untuk demonstran tembak mati aja semua. Dia pengen melakukan seperti yang dilakukan di Cina dulu. Kejadian Tiananmen namanya. Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 kalau tidak salah. Apa 88. Tembak mati semua para demonstran. Nah, sebagian tentaranya tidak mau. Itulah yang kemudian memberontak, membelot, mendirikan namanya FSA, Free Syrian Army kalau bahasa Inggrisnya, atau Al-Jaishul Hur, tentara pembebasan Suriah. Itu yang pertama kali memberontak. Tentara, jadi sama tentara. Dia kenapa memberontak? Tidak mau menembak warga sipil. Akhirnya mereka membelot, lalu mendirikannya, mereka melawan. Akhirnya ya sama pemerintah pusat yang tidak mau melaksanakan perintah, berarti kan pemberontak. Habisi juga, peranglah mereka. Nah, karena melihat tentara sudah saling perang, rakyat sipil yang tadinya hanya demo juga, karena di sana senjata itu masih banyak. Meski tidak sebebas Yaman, kalau di Yaman anak-anak SMA bawa ini loh, bawa AK. Begini, oh, keren kalau kalian bawa ini tawuran anak SMA sini bawa AK, tawurannya seru dong. Udah nggak lempar batu lagi. Kalau ada yang lebih bebas lah, ada sedikit bebas gitu. Jadi senjata tuh banyak. Di beberapa tempat tertentu orang-orang punya senjata, nah, sipil punya senjata. Nah, ini yang membentuk katibah, jamak dari katibah. Katibah itu apa? Kataibul Qassam. Brigade Al-Qassam, brigade itu biasanya berapa isinya? Kalau dalam peraturan ketentaraan 1000 orang namanya brigade. Kalau kompi 100 orang. Kita harus paham itu. Nanti tanya Google. Kompi 100 orang, brigade 1000 orang. Nanti ada lagi tuh batalion itu kalau tidak salah 5000. Itu kode-kode, tapi nggak mesti seangka segitu-gitu juga. Pokoknya udah dalam kumpulan yang banyak, biasanya dinamakan brigade. Nah, mereka membentuk pasukan-pasukan sendiri. Belum ada pimpinan yang ini, tapi masing-masing bawa bendera sendiri-sendiri. Yang sipil ini tadi bergabung dengan tentara. Ada yang bergabung, ada yang masing-masing. Karena mau bergabung juga belum tentu bisa. Misalnya kita di sini, ini pasukan rezim, ini pasukan FSA, kan nggak bisa nyebrang, kehalang. Ya udah masing-masing aja gitu. Itu yang terjadi bertahun-tahun. Itu kan lama-lama makin membesar, makin banyak nih yang ini. Nah, ini makin galak nih tentara pusat ini. Bashar al-Assad memerintahkan untuk semuanya dihabisi dan didukung pula oleh para ulamanya, ulama usu. Makanya peran-peran mereka itu seperti yang akhirnya mati ditembak entah siapa, oleh ada yang mengatakan Bashar sendiri, ada yang mengatakan oleh pasukan mujahidin, yaitu Al-Buti, Ramadan Al-Buti.
Sain Ramadan Al-Buti, yang jelas-jelas berpidato, masih ada pidatonya di YouTube, yang mengatakan bahwa selangkah lagi atau sedikit lagi tentara kita ini sama dengan para sahabat Nabi. Oh, bayangkan. Jadi kemudian dia mendoakan keberkahan dan kepada tentara-tentara komunis Bashar al-Assad itu. Nah, dia itulah dajjalnya. Ulama usu yang mendukung kezaliman, lama-lama dia seperti menyesal. Tidak mau ada pertumpahan darah. Kalau Anda memang tidak mau pertumpahan darah, harus berpihak. Jadi ulama itu harus berpihak. Tidak bisa, tidak mau terjadi fitnah. Peperangan antara kafir, Nusairi, komunis dengan ahlu sunnah bukan fitnah, tapi peperangan antara kekafiran dan Islam. Jadi kalau tidak bisa fitnah itu, sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman, kalau tidak jelas bagimu mana yang hak, mana yang batil, itu baru fitnah. Selama sudah jelas bagimu mana yang hak, mana yang batil, maka bukan fitnah namanya. Perang antara Hamas dengan Israel, fitnah apa bukan? Masih belum jelas mana yang hak, mana yang batil? Mungkin Israel jadi hak. Innalillah. Nah. Itu Syiah kan? Dari mana pula dia ini? Pernah dengar aja. Bilang Ustaz apa nih Pak nih? apa hubungannya dengan Syiah segala? Ya enggak. Nah ini pemirsa dengar gak nih pertanyaan? Jadi di sini aja masih ada yang bertanya Hamas Syiah apa bukan? Nah ini bahaya, inilah pentingnya kajian ini. Mungkin nanti mendengar dari sebagian platform atau akun-akun mengatakan Syiah. Jadi enggak. Bahwa mereka bekerja sama dengan Iran, dibantu oleh Iran, iya. Nah itu perbedaannya dengan Arab Saudi. Kemarin kita cerita tentang Perang Teluk. Arab Saudi dibantu Amerika, Kristen. Berarti Arab Saudi Kristen. Ah, enggak kan? Orang cuma dapat bantuan aja. Nanti dari kejadian Suriah ini malah kan lebih lucu lagi. Suriah kemarin perang sama Rusia. Sekarang malah Rusia malah ini datang lagi ke situ. Kemarin terakhir kami pulang papasan dengan konvoi truk-truk Rusia. Yang kebetulan memang ada pangkalan militernya di daerah namanya Tartus, pinggir pantai. Nah balik lagi Rusia di situ. Kok tadinya perang, kok sekarang malah balik lagi? Karena nanti Rusia yang akan menjaga dari Israel. Nah itu politik itu, nggak hitam putih. Banyak orang menuduh sekarang, wah Ahmad Syara pengkhianat, masa kerjasama lagi sama Rusia. Tadi kemarin diperangin, sekarang malah kerjasama. Nah, nanti dia bisa-bisa kerjasama pula dengan Iran. Terus Iran bantu Hamas, sikap kita gimana tentang Iran perang dengan Israel? Biarin aja, terus sampai habis senjata kalian. Biar bagus lah. Nah sekarang coba kalian pikir. Ini sampai detik ini, kemarin hari ini saja Israel masih mengebom Gaza. Puluhan anak-anak masih mati di Gaza. Ini dibalas nggak nih? Harus balas nggak nih? Siapa yang ngebalas? Siapa yang ngebalas? Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, mana? Ketika terjadi perang dengan Iran, lumayan loh, rudal Iran ribuan orang mati di Tel Aviv, orang Israel. Bersyukur nggak kita? Ya terima kasih Iran. Artinya sekarang pilih mana, rudalnya Iran jatuh ke Saudi apa jatuh ke Israel? Nah, udah biarin aja terus tembak terus. Makanya pejuang-pejuang Suriah ketika terjadi perang, sebagian mereka bukan berharap Iran menang, bukan, berharap kehancuran Israel. Maka mereka mengatakan ini Iran nih, mereka kan perang dengan Iran juga. Maksudnya, tapi ingat, yang membantu rezim Bashar Assad itu bukan tentara Irannya, tetapi milisi. Jadi buka pendaftaran di Iran sana, siapa yang mau berjihad melawan Ahlus Sunnah, orang-orang kafir. Kita Ahlus Sunnah itu kan dianggap kafir. Berjihad melawan Ahlus Sunnah ini, atau Nasibi mereka menyebutnya. Pembenci Ahlul Bait, itu propaganda di Syiah kan begitu. Jadi orang-orang Ahlus Sunnah ini adalah kafir. Halal darahnya bagi mereka.
Tapi orang Syiah itu militer, dididik sejak kecil, mereka sudah didik berjihad. Makanya ketika kemarin Amerika mau menyerang lewat darat, pemerintah Iran membuka relawan jihad, target 4 juta, yang daftar 12 juta. Kebanyakan anak umur 12 tahun yang daftar, mau berjihad. Anak Syiah. Mereka militan. Maka ketika dibuka pendaftaran relawan ke Suriah, itu yang daftar ratusan ribu. Bukan tentara, orang sipil. Mahasiswa-mahasiswa. Dilatih tentara. Namanya milisi. Milisi-milisi Syiah. Itu yang banyak, ratusan ribu. Yang membantu Bashar Assad membantai Ahlus Sunnah yang ada di Suriah. Tambah lagi Hizbullah dari Lebanon. Nah gitu ceritanya. Tapi ketika perang selesai, ini kan pada mundur semua. Para mujahidin itu bang, artinya ini kalau Iran mau menghancurkan kita, Damaskus, bisa rata dengan tanah juga kita. Buktinya Israel yang sekian banyak Iron Dome-nya, perisai rudal itu bisa tembus, dan lihat kehancuran. Kalau lihat bahkan kalau sekarang di Indonesia ini malah pendukung Iran semua TV-TV-nya, Metro TV, TV One, apalagi semua pendukung Iran. Seneng banget dia kalau ngelihat rudal Iran menghancurkan Tel Aviv maupun menghancurkan pangkalan Amerika. Lihat, buka deh YouTube di Metro TV, TV One, apalagi Tribun. Tribun beritanya bahkan banyak yang jadi berita 10 jadi 20 kalau Tribun. Itu selalu memberitakan kehancuran Israel. Dan memang betul, memang iya terjadi. Di Israel itu ditutup-tutupi. Wartawan nggak boleh tidak boleh bebas meliput kehancuran yang ada di Israel. Tapi kayak namanya orang ini tetap aja lolos. Dan yang mati banyak, ribuan orang-orang Israel yang mati itu, makanya mereka mengungsi segala macam. Lumayan lah kehancurannya. Ada pembalasan terhadap istilahnya mereka merasakan juga seperti yang dirasakan oleh masyarakat Gaza. Sekalipun memang mungkin Irannya itu tidak mempedulikan masyarakat Gaza. Dia mempedulikan kepentingan dia. Tapi kan lebih baik daripada tidak ada pembalasan sama sekali. Nah, jadi jangan salahkan Irannya, salahkan negara Sunni kenapa tidak membantu dengan persenjataan militer. Kalau Iran saja bisa melawan Amerika dan melawan Israel sendirian dengan keadaan ekonomi mereka yang babak belur, seharusnya negara Sunni lebih bisa dong. Persoalannya berani apa tidak, mau apa tidak. Itulah wahan. Apa kata Rasulullah dalam hadis itu? Asabakumul wahan. Kalian tertimpa penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati yang dialami oleh para pemimpin negara-negara Sunni. Gak ada yang berani berperang. Kalau saya berperang nanti saya dibom mati kayak Khomeini. Ini Khomeini kan baru dimakamkan nih sekarang nih. Tahu bagaimana baunya. Berapa banyak petinggi-petinggi Iran yang mati? Mereka takut mati kayak gitu juga. Mungkin bangsa kami mereka pikirnya begini. Kalau kita perang lawan Israel, mungkin kita akan menang. Tapi kan saya mati. Rugi dong saya. Itulah maksud hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang lebih cinta pada kehidupan dunia, dia maunya perang tapi pasti menang. Nah, kalau udah pasti menang baru mau perang gitu maksudnya. Semua juga jadi lebih pengecut daripada Israel. Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa bangsa Yahudi ini bangsa pengecut. Jadi kalau kalian kalah perang berarti kalian lebih pengecut. Itu maksudnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, bukan kita berharap pada Iran, enggak. Dengan sibuknya Iran dengan menyerang Israel, perang sama Israel, akhirnya mereka kehilangan konsentrasi di Suriah. Itulah yang dimanfaatkan oleh Ahmad Syara yang waktu itu masih memimpin hanya sebatas di Idlib saja. Idlib itu satu provinsi di perbatasan Turki, tapi masih Suriah. Dan dia yang tidak dikuasai oleh rezim karena di backing oleh Turki. Itulah untungnya kita punya Turki. Presidennya Erdogan dari kalangan Islam, kelompok Ikhwanul Muslimin. Coba kalau pemimpinnya adalah orang sekuler, maka tidak akan dibela itu para pejuang Suriah. Nah itu.
Sebenarnya banyak nih yang sebagian itu sudah saya ceritakan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Cuma kalau khutbah Jumat 2 minggu lalu saja kalian lupa, apalagi yang bulan lalu. Sudah saya terangkan itu. Silakan buka lagi ininya. Nanti bolehlah ada waktu kalian buka YouTube kajian rekaman-rekaman kita yang kemarin. Saya sudah sampaikan bagaimana peran Turki dalam mendukung perjuangan Suriah. Di Turki gini. Perbandingannya ya. Masih kita bicara tentang kronologi tadi. Ketika pemberontakan ini terjadi, pembantaian. Jadi ketika makin luas pemberontakan, mulai terdesak nih Bashar Assad nih. Dia panggil Iran, panggil Hizbullah, tolong bantu kami. Jadi datanglah milisi Iran. Kurang, panggil Rusia, bantu kami pesawat tempur. Rusia itulah yang ngebomin ini. Kalau perang darat mereka sudah kalah. Ya karena mereka takut mati juga. Sementara para mujahidin nekat kan. Mereka sudah mati keluarganya segala macam. Udah kita bertempur. Jadi yang ikut perang itu ada yang sholat, ada yang enggak, semua ikut perang. Karena mereka sudah, ya orang kampungnya dihancurkan. Ngapain lagi kita kalau enggak perang? Jadi tidak tidak waktu awal-awal itu kayak tentara FSA ini. Dia bukan dari ideologi Islam, dia tetap sekuler, nasionalis. Tapi dia tidak mau membantai rakyat, itu saja. Jadi jangan bilang ini pemberontakan pertama dari kaum muslimin. Bukan. Mujahidin yang datang itu adalah ketika melihat keadaan sudah semakin parah, barulah datang dari berbagai negara. Dibuka. Waktu itu Saudi masih boleh tuh menggalang dana untuk itu. Yang paling kencang ceramah itu adalah Syekh Muhammad Al-Arifi namanya. Itu yang paling kencang menggalang dukungan terhadap Ahlus Sunnah di Syria karena beliau udah tahu bahwa yang dibantai ini Ahlus Sunnah oleh rezim komunis Nusairi. Udahlah komunis Nusairi lagi. Dibantu lagi oleh Syiah Iran. Berdatangan semua tuh. Dari Lebanon, dari Iran, dari Irak. Berdatangan semua Syiah ini. Kesempatan kapan lagi nih kita ngabisin Ahlus Sunnah? Kira-kira begitu. Ditambah lagi bantuan militer Rusia. Karena memang itu sekutunya Syria. Karena Syria negara komunis. Semua negara komunis berarti kiblatnya ke Rusia. Seperti Cina, Korea Utara, dan lain sebagainya. Termasuklah Suriah ini. Nah, jadi udah perang. Makin ini. Mengungsi dong. Yang rumahnya udah dihancurkan. Keluarga-keluarga ini mengungsi. Jutaan orang mengungsi. Kemana mereka harus ini? Yordania tidak menerima si Yordania tapi sedikit dibatasi. Itu negara perbatasannya di sebelah selatan Yordania, sebelah utara adalah Turki, sebelah timur adalah Irak dan Iran. Nggak mungkin ngungsi ke Irak Iran, malah dibantai. Nah, sebelah sini laut, mengungsi ke laut kan nggak mungkin. Nah, pilihannya ke Yordan atau ke Turki. Yordan membatasi, ada sedikit tapi tidak bisa terlalu banyak, ditolak. Akhirnya dan kebanyakan yang mengungsi itu memang dari wilayah Idlib, wilayah Hama, wilayah Aleppo yang memang mengarahnya ke Turki. Mengungsilah mereka ke wilayah Turki. Erdogan membuka perbatasan. 5 juta orang ditampung oleh pemerintah Turki yang membebani anggaran APBN-nya Turki. Makanya Erdogan dikritik. Bahkan sempat dikudeta gara-gara itu. Karena apa? Menampung orang luar sampai 5 juta orang. Siapa yang ngasih makan? Pemerintah dan LSM Turki. Bayangkan ngasih makan 5 juta orang berapa puluh tahun. Memang mereka tinggal di tenda-tenda. Tapi kan pemerintah Turki ngasih air. Itu air saja itu. Ini salah satu problem yang ada di sana itu adalah air saja. Itu mereka butuh $100 per bulan. $100 itu berapa? 1.780.000 kalau sekarang. Sebulan. Kenapa? Dari minum, mandi, semua, nyuci pakaian, nyuci popok semuanya, kayak cebok semuanya beli. Tidak ada air sumur. Di daerah-daerah pengungsian. Nah itu siapa yang nanggung? Pemerintah Turki semua. Berapa banyak anggarannya? Dia harus menanggung jutaan pengungsi itu. Nah itu untungnya kebaikan pemerintah
Erdogan. Coba kalau pemerintahnya bukan Erdogan, pemerintah yang sekuler, yang menang pemilu. Diusir semua itu. Seperti halnya Mesir memperlakukan Gaza. Pemerintah As-Sisi ini, ditutupnya perbatasan, akhirnya pengungsi dari orang-orang terluka dari Gaza tidak bisa keluar. Kalau mau keluar bayar sekian ribu dolar. Itu kerjaannya As-Sisi. Laknatullah alaih. Nah, Erdogan membuka pintu. Itu akhirnya bebas. Nah, ketika pasukan Bashar Assad ingin menguasai Idlib, tentara Erdogan bantu persenjataan pemberontak ini, makanya nggak bisa nembus. Jadilah Idlib itu provinsi yang bebas. Maka Idlib membentuk pemerintahan sementara pada tahun 2016 atau 2017 gitu. Yang berkuasa adalah HTS namanya, Hayatul Tahrir Syam, ini panjang lagi kronologinya. Yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al-Jaulani ini. Namanya Hukumatul Inqadh. Pemerintahan pemerintahan penyelamat sementara. Jadi di sini semua berkumpul nih. Siapa yang backing? Turki. Sekalipun tidak terang-terangan, tapi membacking senjata. Dari mana? Dari mana dapatnya kalau bukan dari Turki? Kalau Mesir kayak gitu sama Gaza, seperti halnya pemerintahan Mursi dulu, Israel tidak mungkin berani menyerang. Karena kalau perbatasan dibuka, senjata akan lancar ke Hamas. Tidak usah kirim tentara negara Arab, cukup kirim senjata saja. Dan pihak Hamas juga tidak mau menerima orang luar untuk berperang di sana. Jadi, saya pengen ke Gaza, tapi pengen berjihad, gak akan diterima kalian. Ada syarat-syaratnya. Siapa yang bisa masuk terowongan itu ada syarat-syaratnya. Hatta pimpinan Hamas pun belum tentu boleh masuk terowongan itu. Itu saking kuatnya mereka menjaga kerahasiaan. Itu mengapa mereka pakai ini semua. Kalau sudah mati baru, kalau sudah syahid baru dibuka videonya orangnya. Selama dia masih hidup, masih pakai ini berarti dia masih hidup. Supaya dia tidak ketahuan nanti, dibelanja di pasar ketemu, ini orangnya nih. Ingat, Intel Mossad, Intel Israel yang orang Gaza sendiri masih banyak. Ketemu di pasar, tadi videonya dia nih kayaknya nih. Yuk kita cari rumahnya, biar kasih data, tembak, dibom. Begitu. Itu yang terjadi sejak zaman dulu. Sejak zaman tahun PLO banyak yang mati dulu kayak gitu. Makanya banyakan pakai supaya tidak dikenali. Nah, itulah. Jadi karena di backing terus, akhirnya banyak pejuang-pejuang dari luar negeri juga datang membentuk ini brigade-brigade baru, akhirnya makin kuat. Nah, termasuk lobby-lobby tingkat tinggi juga, bagaimana pemerintah Turki melobi Rusia untuk tidak ikut campur lagi Amerika segala macam. Akhirnya, dan Iran disibukkan oleh urusan Israel dengan Gaza, akhirnya longgar ini. Begitulah kemudian direncanakanlah penyerangan untuk membebaskan Aleppo pada 2024 yang lalu. Ternyata qadarullah, Allah beri bonus. Rusianya mundur, Irannya mundur, tinggallah Bashar al-Assad. Diserang terus semua. Bashar al-Assad makin ketakutan, kabur dia, tinggal pemerintahnya ditinggal begitu saja. Kacau, kocar-kacir tentaranya. Makanya sampai ada 400 tentara bisa dibunuh hanya oleh 40 orang. Pasukan mujahidin bagaimana itu bisa cerita itu? Karena kocar-kacir. Kita pemerintah pusat presiden kita udah kabur loh. Lah, kalau dia kabur kita gimana dong? Ya nggak tahu, jangan tanya saya, Pak. Ya nggak tahu, kok tanya saya? Kata teman-temannya. Terus gimana dong kita? Udah kabur aja, katanya. Senjata gimana? Tinggalin aja. Akhirnya itulah yang diambil oleh para mujahidin. Itulah yang disebut dengan wa qazafa fi qulubihimur ru'b hatta yukhribu buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Itu orang, bukan cuma untuk Bani Nadir atau Bani Quraidah saja hal itu. Itu akan berlaku terus. Allah melemparkan rasa takut kepada musuh-musuh Allah itu. Itu bonus dari Allah. Karena tidak ada yang menyangka bahwa Suriah ini, tentara Suriah kemarin itu akan berhasil sampai ke Damaskus. Kenapa bisa berhasil begitu? Karena semuanya mundur. Itu kalau
Makanya para mujahidin itu mengatakan, kita tuh nggak ada yang percaya ini, kita bisa sampai begini. Itu kita kan kalau udah maju perang, kan kita kan di depan. Itulah yang jadi sasaran pembantaian pesawat-pesawat tempur Rusia itu. Banyak yang mati, ratusan mujahidin itu mati gara-gara di pesawat tempur, bukan tembak darat. Kalau tembak darat mereka udah ketakutan. Biar kata pasukan khususnya Rusia pun nggak berani menghadapi para mujahidin ini. Pesawat tempur. Nah pada saat itu kami kayak seakan dibiarkan katanya. Nggak ada pesawat tempur Rusia yang ini. Ya ternyata sudah dilobi dulu. Entah pihak mana. Kemungkinan Erdogan, kemungkinan Turki. Yang melobi. Udah, stop. Rusia, stop sampai di sini. Jangan lagi Rusia merasa dikhianati oleh Bashar Assad. Karena apa yang mau didapat lagi? Sekarang kalau saya ikut perang terus di sini saya rugi. Mana Ukraina belum selesai. Sini lagi segala macam. Nah ini ada hikmahnya juga itu. Hikmahnya ketika mereka sibuk di Ukraina, ketika Iran sibuk di lawan Israel, itu hikmah. Akhirnya Bashar Assad kehilangan ini. Kehilangan backingnya. Akhirnya dia sendiri takut. Dia kabur duluan, tentaranya kocar-kacir. Itulah. Padahal itu, ya secara kekuatan belum memungkinkan. Jadi dengan peperangan yang terjadi di Gaza, memberikan hikmah tersendiri bagi yang di Suriah. Seakan-akan Allah ingin Suriah dulu bebas, baru nanti Suriah membebaskan Palestina. Kapan? Belum sekarang. Jangan tergesa-gesa. Kenapa sekarang tidak menyerang Israel misalnya? Tidak semudah itu. Sekarang Israel sekarang jadi gara-gara misalnya. Inilah politik tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang yang pasukan perang mujahidin. Dia pengennya udah kita perang, kita jihad, kita mati syahid. Tapi pimpinan tidak berpikir begitu. Makanya tidak semua orang bisa jadi pimpinan. Semua orang boleh jadi pasukan, tapi tidak bisa semua orang jadi pimpinan. Pimpinan itu mikir 2-30 tahun yang akan datang dan bagaimana memikirkan strategi. Itu gitulah kenapa kalau pimpinan mengatakan A, kita harus taat. Mengatakan A, selama itu bukan maksiat di jalan Allah. Karena dia punya strategi. Itu pelajarannya. Nah, jadi insya Allah Suriah akan menjadi pintu kebangkitan dari pembebasan Palestina itu. Tapi harus dikuatkan dulu Suriahnya ini. Pengungsi itu masih jutaan, kemiskinan di mana-mana, masjid hancur. Itulah kedatangan kita dari Indonesia ini. LSM dari Indonesia ini buat apa ke sana? Bangun pabrik roti, bangun masjid. Supaya pengungsi-pengungsi itu bisa kembali ke kampungnya, memperkuat ekonomi kampungnya. Kalau mereka kuat, bisa perang. Itu kira-kira. Apakah itu masuk ke kelompok kecil yang akan membela, yang kerap membela agama Allah? Insya Allah. La yazalu ta'ifatun min ummati itu kan bisa di mana saja. Dan dalam hadis itu disebutkan bahwa fi aknafi Baitul Maqdis. Dia ada di pojok atau di serambi Baitul Maqdis. Bisa di Gaza, bisa di Damaskus, bisa intinya dalam riwayat Muawiyah wa huwa bisyam. Taifah Mansurah itu ada di Syam atau Taifah Zahirah yang ada dalam hadis itu ada di Syam. Intinya Allah Rasulullah SAW telah memberikan nubuah dan kabar-kabar gembira. Nanti kita akan menang. Tinggal apakah kita yang akan berada di barisan pasukan pemenang itu? Karena itu nih orang tuh kalau perang dan pasti menang. Lawannya misalnya lawan yang remeh. Semua orang mau ikut perang. Coba kalau dalam posisi seperti Hamas sekarang, siapa yang mau membela? Yang dikepung di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Termasuk juga Suriah waktu awal-awal dulu. Nah, jadi disinilah kita melihat tidak mengatakan kacamata hitam putih. Ya, lalu kemudian sekarang ketika merdeka, Rusia dipersilahkan kembali untuk buka pangkalan militernya di situ. Nah, kemarin perang, sekarang malah jadi berkawan. Kok bisa? Ya, dalam politik bisa-bisa saja. Orang perang kita dengan dia sudah selesai. Kemudian kita bekerja sama dengan dia dalam hal tidak ada masalah. Afghanistan kerjasama dengan Rusia. Bahkan Afghanistan pun membuka, kalau Amerika Serikat mau buka kantor duta besar sini silahkan.
Kita akan kerjasama, cuma Amerika yang belum mau. Oh bisa begitu? Bisa, orang perang sudah selesai. Tidak ada lagi permusuhan, peperangan, tidak. Jadi kita ya berlakulah sebagai negara Islam dengan negara muahad namanya. Negara harbi yang memiliki perjanjian. Seperti negara-negara kafir sekarang ini. Semuanya muahad bagi yang tidak perang. Kecuali Israel. Ya, Israel tidak muahad, tidak harbi. Karena dia tidak ada. Israel itu tidak ada. Jadi tidak berlaku hukum negara pada Israel itu. Dia perampok. Jadi perampok dari luar masuk ke rumah orang. Beda dengan Amerika. Amerika punya negara. Maka bisa melakukan perjanjian dengan dia. Israel tidak punya negara. Dia perampok. Maka tidak bisa melakukan perjanjian dengan Israel. Dalam kacamata Islam. Tidak sah semua perjanjian dengan Israel. Karena dia tidak punya eksistensi negara. Jadi perjanjian negara tidak ada. Perampok. Terus gimana? Usir dulu. Tapi kalau perjanjian dengan Inggris, dengan Amerika, itu bisa. Karena mereka punya negara berdaulat. Jadi beda. Apa beda Israel dengan Belanda? Beda. Sama-sama penjajah. Belanda itu penjajah, tapi dia punya negara sendiri. Israel dia tidak punya negara sendiri, dia ngerampok negara orang. Jadi tidak ada eksistensinya. Amerika suku Maya. Amerika dari Inggris kan. Amerika dari Ya, itu nanti sejarah Amerika lah yang kita bicarakan itu. Ya, mereka orang-orang Eropa yang menjajah benua Amerika dan membantai penduduk-penduduk asli situ. Tapi gini, bahwa tempat yang mereka jajah itu memang banyak tanah kosong. Penduduk-penduduk bangsa Indian. Kalau Maya itu yang di sana. Ya, enggak, itu di Amerika Latin, Inka dan lain-lain. Yang di itu kan suku Indian, suku apa lagi itu namanya. Itu sedikit. Mereka hidup di hutan-hutan. Tapi orang-orang Eropa, Inggris ini mendirikan kota-kota. Awalnya mereka hidup rukun saja. Lama-lama datang para premannya berburu suku Indian ini, dijadikan binatang buruan. Itulah kekejaman orang-orang Eropa itu. Sama dengan di Australia juga mereka melakukan itu. Mereka berasal dari benua Eropa, tiba-tiba kok jadi punya satu benua dia kuasai. Nah, gitulah. Harusnya Islam yang melakukan itu. Kenapa jadi mereka? Padahal konsep jihad dalam Islam ada namanya futuhat. Penaklukan negeri-negeri itu yang dilakukan di Spanyol, di Andalus. Sekarang boro-boro mau melakukan itu, mempertahankan negara sendiri saja banyak yang tidak bisa. Tapi itulah akhir zaman. Insya Allah. Makanya tugas kita banyak. Apa yang harus kita persiapkan? Ilmu. Dan wawasan seperti yang sekarang ini. Jangan sampai nanti ada Hamas itu Syiah. Ya, wajar saja itu muncul karena banyaknya dai-dai penyesat dari kalangan yang mengaku-ngaku salafi ini yang menuduh seperti itu. Kenapa? Karena kejahilan mereka dan sikap baghi mereka. Sikap baghi artinya sikap kedengkian kepada sesama muslim, memelihara permusuhan, malah lebih memaklumi orang kafir. Jadi sampai mereka mengatakan Israel itu kalau nggak diserang mereka tidak akan menyerang. Mereka itu cuma membalas. Yang salah itu ya Hamas itu yang menyerang atau para pejuang itu. Ya, kalau mereka tidak menyerang maka sampai sebegitunya. Itulah penyakit wahan. Bukan wahan lagi, itu munafik. Jadi mereka menyalahkan para pejuang. Itu adalah kemunafikan. Itu. Maka jangan sampai kita menjadi kelompok-kelompok yang seperti itu. Saudara-saudara kita para mujahidin ini mungkin saja salah. Mungkin nggak misalnya Hamas. Mungkin saja. Dia salah strategi. Iya, namanya orang manusia salah strategi. Kata Rasulullah di zaman sahabat pun. Ingat nggak? Kisah perang Buaib yang sudah saya ceritakan. Nggak bakal kalian ingat. Karena khutbah 2 minggu lalu aja kalian lupa. Perang Nakhilah. Perang apa lagi tuh? Di mana kaum muslimin banyak yang salah strategi akhirnya kalah. Termasuk Balatus Syuhada. Kalau nggak salah sih sudah saya ceritakan semua itu. Belum. Sebagian mungkin ada. Kayak perang Buaib ada. Perang Jisr yang salah strategi itu. Tetapi sekalipun salah strategi, kita tetap harus berpihak kepada mereka. Iya, kesalahannya dikoreksi. Tetapi kalau sudah terjadi seperti ini, wala wal bara. Itu namanya wala wal bara. Bukan malah menuduh mereka, bukan menuduh Syiah segala macam. Gini.
Hatta Syiah pun. Yang jelas tidak benar. Hamas itu Ahlus Sunnah. Di Gaza itu tidak ada Syiah. Gini, mereka menerima bantuan Iran sebagai Iran, tapi Anda tidak boleh datang sebagai Syiah. Makanya di Gaza semua orang anti Syiah. Ya ada gerakan Syiah itu ada, tapi diusir masyarakat. Kayak di Indonesia gini lah. Ada, tapi ya ditolak oleh masyarakat. Tapi Anda sebagai orang Iran mau membantu, tapi tidak boleh bawa Syiahnya. Itu yang dikatakan oleh Khalid Mish'al dalam wawancaranya dengan Al Jazeera. Bukan Al Jazeera, salah satu TV di Qatar. Intinya siapapun yang mau membantu tidak boleh ada syarat. Lalu kenapa mereka tidak mau membantu, negara-negara Arab tidak membantu itu? Kadang-kadang negara Arabnya ada yang mau membantu tapi ada syarat. Misalnya letakkan senjata, akui Israel. Nah, mereka nggak mau syarat itu. Iran datang, oh kami dukung Anda, kami tidak setuju dengan adanya negara Israel. Betul, memang Iran hatta dalam ininya itu di mana-mana mengatakan itu. Dan mereka konsisten. Jadi kalau dikatakan apakah Iran membela bermusuh dengan Israel? Iya. Iya. Tentunya dengan misi mereka sendiri. Nah, ketika mereka mau bantu Hamas, mereka tidak ada syarat. Pokoknya kita dukung perjuangan kalian. Ya, mereka senang dong mau dibantu, gitu loh. Meskipun bantuan itu juga tidak terlalu jelas apa. Iran bantu Hamas, tapi Iran Syria ya? Nah itu dia. Itu, bukan aneh, tidak aneh. Karena mereka memang membenci Ahlus Sunnah. Kebetulan mereka bantu Hamas itu karena mereka punya musuh bersama saja Israel. Nanti kalau misalnya udah dekat-dekat dengan nanti bisa jadi Hamasnya juga diserang sama mereka. Yang penting kan Ahlus Sunnah. Itu dulu sempat terjadi di Mesir waktu zaman Mursi dulu. Makanya pendukung Syiah mendukung pemberontakan terhadap Mursi. Karena di zaman Mursi lah ulama mereka dibunuh di jalan. Dikeroyok rame-rame sama orang. Siapa namanya itu? Jadi dikeroyok di jalan, mati, protes Iran. Kemudian setelah itu Muhammad Mursi langsung bikin putus hubungan diplomatik dengan Suriah. Saat itu juga. Nah, sebulan setelah itu dia kemudian dikudeta. Jadi memang konspirasi. Ini panjang, kalau saya mau cerita ini panjang nih. Jadi kalau saya ceritakan lagi nih nanti kalian nampung nggak ini ya? Jangan-jangan minggu depan dah lupa lagi. Karena bahannya belum ada, agak susah. Tapi yang penting kalian dengarkan dulu. Nah, makanya itu wajib mencatat. Siapa yang catatannya penuh ini? Ada buku, ada pulpen tapi kosong. Terus kalian nyatet apa? Ini harus nyatet. Bagaimana cara mencatat poin gini? Misalnya Ustadz tadi nyampein apa? Ada istilah ini, gini. Hamas bukan Syiah, alasannya gini. Di Gaza ternyata gini. Gitu catatnya. Atau misal kenapa menerima bantuan Iran gini. Ya karena negara Arab yang lain tidak ada yang membantu. Kenapa tidak membantu? Mereka punya syarat yang tidak mau dimaui Hamas. Apa? Mengakui negara Israel. Jadi maksudnya negara-negara ini kita akui saja ada negara Israel, nanti kita kerjasama. Seperti yang dilakukan Mesir. Mesir udah ngaku, namanya normalisasi. Ingat gak pernah saya sampaikan dulu tentang hukum normalisasi. Saya sampaikan fatwa-fatwa para ulama. Saya sampaikan pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Pasti kalian lupa. Tapi saya sudah sampaikan. Nah, nanti kita akan ulang lagi. Itulah pentingnya pelajaran model begini diulang terus. Sampai kalian bosan, bagus. Berarti udah mulai ingat. Kalau udah bosan. Itu lagi, bagus. Berarti kalian ingat. Kalau belum bosan, berarti belum ingat. Nah, jadi tunggu kapan bosannya. Itu memang pelajaran itu harus begitu. Kalau nggak diulang, lenyap itu ilmu. Nah, itulah pentingnya membaca. Karena sekarang kalian tidak boleh buka internet. Memang kita sesuaikan saja. Nanti buku-buku yang harus kalian baca. Baik, itu dari saya. Saya nggak bisa lama-lama karena ada tamu yang mau datang. Baik, kita akhiri dulu sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pas sudah ada santri baru nanti. Kita akan mengulang lagi pelajaran dari awal lagi ya, sampai ingat tentang al-ghazul fikri dan tentang tathqif. Lalu nanti kita akan bahas
hal-hal kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan-perkembangan zaman saat ini. Ya, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.